Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan negeri ini. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Sejarah dan asal-usul bahasa Indonesia terukir pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Hari Sumpah Pemuda. Ikrar ketiga dari Sumpah Pemuda adalah pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Tepat pada 28 Oktober 1928, para pemuda yang berasal dari pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar. Kelak, peristiwa ini dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Setidaknya ada 3 hal yang tertuang dalam ikrar itu. Pertama, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak saat itulah, sebagaimana dilansir dari laman Badan Bahasa Kemendikbud, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan, bahkan kedudukannya dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Namun baru pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara. Hal itu dikuatkan lewat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1945 di Medan, dinyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno yang sejak zaman dahulu sudah dipakai untuk bahasa perhubungan atau lingua franca, tidak hanya di Nusantara saja tetapi juga digunakan di hampir seluruh Asia Tenggara. Tepatnya bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti itu bisa dilihat dari sejumlah prasasti yang bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Sejumlah prasasti itu antara lain di Kedukan Bukit berangka tahun 683 Masehi, Talang Tua berangka tahun 684 Masehi, Kota Kapur berangka tahun 686 Masehi, dan Karangbrahi berangka tahun 688 Masehi. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, seperti bahasa buku pelajaran agama Buddha. Selain itu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku dan bahasa perdagangan. Seorang musafir Cina bernama Ithing yang pernah berkunjung ke Sriwijaya di masa itu menyatakan bahasa Melayu kuno sering dipakai untuk keperluan perdagangan. Selain perdagangan, bahasa ini juga dipakai untuk keperluan sosial, politik, dan sebagai bahasa pengantar mempelajari bahasa Sanskerta dan agama Buddha. Namun demikian, bahasa Melayu kuno tidak hanya dipakai di zaman Sriwijaya saja, tetapi juga dipakai di berbagai daerah karena ditemukan sejumlah prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno, seperti di Jawa Tengah, prasasti berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor, prasasti berangka tahun 942 Masehi. Bahasa Melayu kemudian masuk ke pelosok Nusantara seiring dengan penyebaran agama Islam. Sebab bahasa Melayu gampang diterima masyarakat karena tidak mengenal tingkat tutur, sehingga ia mampu berfungsi sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Akan tetapi dalam perkembangannya bahasa Melayu yang dipakai di wilayah Nusantara juga dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Ia awalnya banyak menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa.
Setelah itu muncul pula beragam variasi dan dialek yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya tepat pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan, bahkan kedudukannya dikukuhkan sebagai bahasa nasional, sebagaimana tertuang dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Demikian pembahasan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.